amana yu'minu. Percaya. Artinya bagaimana kita percaya bahwasanya diri kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa manusia yang sangat sempurna dari makhluk-makhluk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah. Sekaligus join kolaborasi dengan seorang mahasiswi yang akan menyampaikan tugas kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Itu jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda untuk mendalami tentang mata kuliah studi akidah akhlak. Dan bila ada kelebihan rezeki, silahkan beli buku saya. Bukunya simpel untuk memahami tentang bagaimana keimanan kita supaya bertambah terus, meningkat, dan bisa membuat diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk harga sesuai dengan saku, tidak mahal. Langsung kita ke materi. Cek cus. Like, Jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang sebuah iman kepada Allah, maka yang terbesit dari diri kita adalah bagaimana kita bisa meyakini bahwasanya Allah itu ada walaupun kita tidak pernah jumpa secara nyata, tetapi kita bisa merasakan keberadaannya Allah itu sendiri. Maka iman itu adalah percaya, atau biasa orang menyebutnya amana yu'minu. Percaya artinya bagaimana kita percaya bahwasanya diri kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa manusia yang sangat sempurna dari makhluk-makhluk yang lainnya. Sedangkan secara etimologi adalah iman itu membenarkan. Apa yang dibenarkan? Yang dibenarkan adalah hati kita, ucapan kita, dan perbuatan kita. Ketiga hal itu harus sejalan, selaras, sesuai dengan syariat yang sudah Allah berikan kepada kita, yang harus kita imani, yang harus kita percayai bahwasanya semuanya itu adalah benar. Tanpa ada sedikit pun keraguan dalam diri kita bahwasanya yang Allah sampaikan kepada kita melalui malaikat Jibril kepada Rasul, sampailah kepada diri kita tentang sebuah syariat yang kita jalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Maka ketika kita bicara iman, maka hati
ucapan kita menyatu dengan perbuatan kita, sehingga manisnya iman akan membuat diri kita semakin bersinar, taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman berdasarkan bahasa dan etimologi secara mendalam. Dan untuk mengetahui lebih lanjutnya, kita dengarkan seorang mahasiswi untuk menyampaikan presentasi tugas kuliahnya berikut ini. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja yang pertama. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah teman-teman tahu apa itu iman? Iya, benar. Kata iman menurut bahasa Arab yang diambil dari kata kerja amanah, yu'minu yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman tidak hanya sekedar kepercayaan dan pengakuan, tetapi mencakup dimensi pengucapan dan perbuatan. Menurut etimologi, iman berarti membenarkan. Menurut terminologi, iman adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan sepenuh hati, dan mengamalkan dengan anggota badan, bertambah karena ketaatan dan berkurang karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti mengakui 4 perkara. Yang pertama, iman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tiga, beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. 4, beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang B adalah wujudullah atau wujud Allah. Bukti wujud Allah, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bersifat wujud atau ada. Qadim, tidakkah permulanya kekal dan berbeda dengan makhluk secara mutlak. Adapun sifat wujud tanpa zat itu terjadi seperti keberadaan kita yang melalui perbuatan Allah taala. Adapun bukti adanya Allah, yaitu adanya makhluk. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak ada, maka tidak akan ada satu makhluk pun. Bagian C, tauhidullah. Tauhid menurut bahasa Arab yaitu wahdaha yuwahdidu, yang berarti menjadikan sesuatu esa. Makna tauhid dalam istilah syar'i adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Pengertian tauhid secara etimologi, tauhid berarti pengesaan. Sedangkan menurut terminologi, tauhid berarti pembenaran total bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa, esa pada zat dan sifatnya. Tauhid ada 4 macam. Yang pertama, 1. Tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhid mulkiyah. Dan yang terakhir atau yang keempat, tauhid ilahiyah atau asma wa sifat. D. Hakikat dan dampak la ilaha illallah. Makna syahadat la ilaha illallah adalah meyakini dan mengikrarkan bahwa tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah, menataati hal tersebut dan mengamalkannya. Lafaz la ilaha illallah berarti tidak ada sesembahan, dan la Allah berarti ta'abud atau penyembahan. Adapun makna la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah. Jadi, syahadat la ilaha illallah adalah seorang mengakui lisan dan hatinya bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalimat la ilaha illallah mengandung unsur penidaan adalah la ilaha illallah, sedangkan unsur penetapan adalah illallah. Selanjutnya, hakikat syahadat tauhid la ilaha illallah ada 4. Yang pertama, dekat kepada Allah. Yang kedua, kehidupan yang bersih. Yang ketiga, zikir terbaik adalah la ilaha illallah. Dan yang terakhir atau yang keempat, cahaya la ilaha illallah melenyapkan kegelapan hati. Itulah iman yang harus kita yakini. Rukun iman yang pertama yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi dasar dan kunci kita untuk memahami iman-iman yang selanjutnya. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, fassabil kharas, wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.